Halo sobat belajar semuanya, selamat malam. Saya Galuh Chandra Pradipta. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya privasi dan perlindungan data diri di Indonesia. Kehidupan yang semakin terhubung secara digital telah membawa kita kepada kemajuan yang luar biasa, baik itu di sektor bisnis, jenjang pendidikan, dan masih banyak lagi. Namun, dengan kemajuan ini, tentu akan datang tantangan baru dalam menjaga keamanan dan juga privasi. Penting bagi kita memiliki kebijakan dan langkah-langkah yang efektif untuk melindungi data pribadi diri kita. Akan banyak kerentanan dalam keamanan informasi yang bisa menyebabkan dampak bagi kita, yaitu bocornya data, penyalahgunaan tentang data diri kita, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan membahas pentingnya menjaga keamanan data diri pribadi kita. Pertama-tama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan perlindungan data diri pribadi. Perlindungan data diri pribadi atau PDP itu merujuk pada upaya melindungi informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu dari pengumpulan, penggunaan, dan juga penyebaran yang tidak sah atau tidak diinginkan. Hal ini mencakup segala jenis data yang terkait dengan seseorang, seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi, entah itu data medis, dan juga lainnya. Tujuan utamanya tentang perlindungan data diri pribadi adalah menjaga privasi individu dan mengontrol bagaimana data mereka digunakan oleh pihak lain atau terkait dengan instansi. Perlindungan data diri pribadi penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang, serta untuk menjaga hak privasi individu. Pasalnya, Undang-Undang Perlindungan Data mengharuskan perusahaan atau entitas lain yang mengumpulkan data pribadi untuk mengikuti pedoman tertentu dalam pengelolaan data. Apakah UU Perlindungan Data Diri Pribadi sudah berlaku? UU nomor 27 tahun 2002 yaitu tentang perlindungan data pribadi telah berlaku dan disahkan di Indonesia sejak 17 Oktober 2022 sesuai dengan keputusan Presiden. Nah, pada UU tersebut terdapat sanksi berupa denda administratif yang diberikan oleh lembaga yang berwenang. Besaran denda administratif ini dapat mencapai paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran yang dilakukan. Adanya aturan ini diharapkan perlindungan terhadap data diri pribadi setiap individu di Indonesia menjadi lebih kuat dan terjamin. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong setiap lembaga atau perusahaan yang mengelola data diri pribadi untuk lebih bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan, maka sanksi yang diberikan akan memberikan efek jera dan memungkinkan korban mendapatkan kompensasi yang layak. Data pribadi apa saja yang harus dilindungi? Data pribadi seringkali terekspos secara online dan dapat dengan mudah diakses oleh individu yang tidak berwenang ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjaga privasi dan mencegah potensi ancaman seperti pencurian identitas dan juga pelanggaran privasi ataupun penyalahgunaan identitas kita. Selain itu, perusahaan yang berkaitan dengan kita juga berkewajiban untuk melindungi data diri pribadi konsumen dan juga karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis kategori data diri pribadi yang harus dilindungi itu ada dua, yaitu
data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat umum meliputi informasi seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan email. Biasanya, data ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti pendaftaran akun, pemesanan online, barang, jasa, dan lain sebagainya. Karena itu, kerahasiaan dan keamanan data ini perlu kita jaga, supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, data pribadi yang bersifat spesifik. Selain data pribadi yang bersifat umum, data pribadi yang bersifat spesifik tentu juga perlu untuk dilindungi. Data ini mencakup informasi yang lebih sensitif, seperti KTP, nomor kartu kredit, dan data kesehatan. Data-data semacam ini bisa digunakan untuk tujuan penipuan identitas atau pencurian identitas sehingga perlu dilindungi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perlindungan data diri pribadi. Saya harap dengan apa yang saya sampaikan bisa mengedukasi kita semua dan juga teman-teman yang menyaksikan, supaya kita berhati-hati dan selalu senantiasa menjaga privasi data diri kita, entah itu terkait akun medsos, entah itu terkait informasi-informasi yang seharusnya tidak semua orang tahu. Dan pesan saya juga, jangan sampai ada yang pinjam KTP kalian ya, nanti dipakai buat pinjol sama teman kalian. Bahaya, nanti kalian bisa jual jantung buat melunasin. Oke, sekian dan terima kasih dan selamat beristirahat.